Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal nge anime lagi menjadi favorit gue di musim summer 2003 adalah Jujutsu no Kaisen season kedua. Jadi di episode kemarin, ya bisa bilang pastinya Gojo masuk ke dalam jebakan lah ibaratnya gitu kan, jebakan milik Jogo dan si Hanami. Jadi memang dia ini emang mau menjebak Gojo agar dia bisa menyerangnya dengan mudah gitu kan, dengan melibatkan orang-orang atau manusia yang memang nggak punya ilmu sihir gitu kan, atau bukan penyihir gitu kan. Jadi makanya nih berkat Geto atau benar-benar Geto ini benar-benar sudah menyiapkan secara matang gitu kan untuk mengalahkan si Gojo ini. Dan makanya kita lihat apa yang jadi ya kan di episode kali ini. Tidak perlu kubur lagi langsung ke episode 9 dari Jujutsu no Kaisen season 2. Let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi langsung ke episode 9 dari Jujutsu no Kaisen season kedua. Let's go. Ini langsung ada tulisannya ini. Bagaimana menurutmu soal Gojo satu? Ini kayaknya ngomong sih gitu kayaknya sih. Eh, no, Jogo kayaknya. Kayaknya sih Jogo sih. Kayaknya Jogo sih. Oh, bukan. Bukan. Lagi interview ternyata. Hmm. Wih, kuat banget Nop. Nobara. Oke. Dinomaki. Oke. Oke. Let's go. What? Oh, ini Gojo ya? Oh iya, Gojo benar. Hmm, gila udah mencapai limitnya ya Gojo ini. Tapi nggak tahu sih, gue nggak tahu sih. Nanti bakal tetap menang atau sesuai dengan keinginan gitu kan, menyegel Gojo gitu. Ya pokoknya lihat aja nanti. Nggak tahu gue. Jadi ada satu kak. Jadi karena penonton gue bilang Choso gitu kan yang muncul di episode kemarin itu, yang dimana bisa memuat darah gitu kan, untuk keren banget sih. Dan kayaknya kayaknya doi kuat sih. Ya doi, maksudnya doi itu kalau buat gua dia kayaknya penyihir kelas A sih kayaknya ya. Tipe-tipikal penyihir kelas A sama kayak mereka lah. Sama kayak Hanami Mojogo gitu. Karena situasinya Gojo juga terjepit kan, dan belum ada yang ngasih bantuan juga ke Gojo gitu kan. Special. Dan Itadori bisa aja ketemu si Mahito gitu kan. Bisa aja, ya kan? Bisa aja gitu. Eh, Berarti tadi tadi di awal berarti cuplikan ini kali ya, ketika Gojo akhirnya udah berhasil mengalahkan mereka kali. Nggak tahu sih, gue nggak tahu. uh uh Buset. 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 Hmm.
Jadi orang nggak ini ya, nggak merasakan impactnya lah ibaratnya gitu. Jadi mereka punya ruang sendiri gitu kan. Hmm. Hmm. Patah nih, patah nih. Oh iya, patah nih. Uh, buset. Buset. Hmm. Buset, buset, buset. Buset, kempas dong, kempas. Gila nih, ini orang dia gila, sombongnya bukan main loh, tapi sesuai dengan kekuatannya juga sih. Bodo amat, bodo amat ya, bodo amat, bodo amat. Dia mau ngalahin Hanami dulu kayaknya sih. Wah gila sih. Mm-mm. Ya mati dia. Ya, dia mau ngalahin Hanami dulu biar nggak bacot gitu kan, biar nggak berisik gitu. Ya, dulu satu. Ya, gila. Sekitar itu 4 meter. Maksud? Jadi segelnya itu ada, maksudnya gini. Jadi kayak semacam semacam ya, ya oke, semacam kayak pancingan sebenarnya sih gitu kan, biar Gojo bisa masuk ke titik itu gitu kan, agar eh, segelnya bisa kebuka gitu dengan sendirinya gitu kan. Ya gitu, makanya kan akhirnya kan Hanami, Jogo, Choso itu kan jadi umpan gitu kan. Buset, 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 dia ngincer Jogo nih. uh buset, 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 buset. Masih aja pancingan manusia udah ngepek, udah nggak ngepek ini. Udah buset, buset. Joshua-nya kemana? Oh, yang iya makanya Joshua-nya mana? Ya kan? Buset. Kalem dong, kalem dong, kalem dong. Buset, itu darah darah kayak tombak anjir. Ya karena itu manipulasi darah kan.
Iya, makanya kan dia pakai jarak jauh gitu. Mm-mm. Kayak mana sebenarnya dari jauh gitu. Ya itu, ya itu nungguin ini sebenarnya, nungguin momen ini sebenarnya. Dan gue yakin kita Dori kayak ketemu sama itu sih kayaknya sih, yakin gue. Oh, gue nggak tahu ini pancingan atau apa. Aduh, gue takut anjir gue. Nggak tahu ini pancingan atau apa, nggak tahu gue, nggak tahu gue. Ini pancingan atau apa, gue nggak tahu nih. Tapi gue udah gak enak sebenarnya sih. Kan. Jeng jeng, oh no. Yakin lu mau masuk? Wah. Ini. Ya, ini plan B sih. Ini plan B banget sih. Ya, ya ini plan B sih. Ini plan B sih. Oh, damn, mah itu tetap di sini, men. Oke, enggak maju. Bangsat, mah itu bangsat. Tapi keren gitu. Jago emang dia. OP lah ibaratnya. Tapi kocak gitu. Jadi memanfaatkan ketakutan manusia gitu kan. Dan emang manusia udah plan. Hmm. Jadi ini first time Mahito ketemu si Gojo. First time ever. Ya, first time ever. Anjir goblok. Mati semua itu. Hmm. Hmm. Buset. Iya, bener.
Etsy. Oh. Oh, oke. Yes. Seakan-akan waktu berhenti ya. Waktu berhenti. Waktu berhenti. Mereka berhenti. Mereka berhenti. Manusia berhenti. Bener-bener berhenti semuanya, men. Tapi ya itu. Ma wow. Iya, ini Gojo ngilangin ini dulu ya, ngilangin makhluk-makhluk gak jelas itu ya kan, baru nyerang tiga orang sisanya gitu kan. Ya, jadi emang wah gila sih, wah gila sih, what the hell, what the hell Gojo, what the hell, lu MC anjir, nggak lu nggak ngotak, lu MC anjir, anjir lu nggak ngotak anjir. Ini demi ya, ini demi nyelamatin manusia gitu kan, akhirnya dia gunain domainnya gitu kan untuk membasmi para makhluk gak jelas ini gitu. Anjir. Ya makanya kan di awal tadi Gojo kecapean gitu kan. Status manusia transfigurasi yang dikawal basement 5. 299 detik. Wow. Hampir 5 menit, men. Hampir 5 menit, men. Hampir 5 menit. Dan mereka benar-benar hampir 5 menit, men. Tapi ya, mereka masih dalam domain ya, belum sadar ya. Belum sadar ya, masih dalam domain ya. Apa? Kotak. Oh. Hmm. 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 Jadi ini yang hmm. Dan ini segel ya. Dan ini segel ya. Oh, dan oh men, sempetnya reunian dulu. What the ah. Dia nggak tahu kan kalau 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 Kenjaku gitu kan. Iya, dia adalah gitu yang udah jadi Kenjaku gitu kan. Oh my god. Oh damn. Sebelum sebelum ke segel reuni dulu. Ah.
tapi kamu adalah Kenjaku gitu. Oh no. uh uh Nah, kayak jijik anjir, kayak bener parasit anjir. Di movie-nya ya. Oh, di Amerika. Oh damn. Oh, itu yang ngomong siapa sih? Oh, si tadi Mikamaru, ini sih Mikamaru kali ya? Enggak, gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu. Tadi yang ngomong siapa gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Yang ngomong ngasih info kalau Gojo disegel gitu. Oh, jadi sukses ya, suksesnya gitu, sukses gitu loh ibaratnya gitu kan. No no no, Kenjaku sukses gitu kan untuk menyegel Gojo gitu kan. Karena doi yang terkuat gitu kan di anime ini gitu kan. Gue bilang terkuat di anime ini gitu kan. Makanya kan akhirnya eh, dia menyegel Gojo gitu. Dan pastinya mereka semua ini nantinya, jadi logi, logikanya tuh mereka tuh bermain cukup rapi gitu. Jadi ketika Gojo disegel, mereka bebas untuk mengalahkan siapa aja gitu kan. Mengalahin Gitadori, ngalahin Nanami, ngalahin siapapun lah yang levelnya di bawah Gojo gitu kan. Jadi makanya, jadi kebebasan itu bener-bener emang dapat gitu loh. Kebebasan itu dapat, atau bisa dibilang tercapai lah ibaratnya gitu kan, karena berhasil mengcounter Gojo gitu. Itu benar-benar ini sih apa, ngeri ngeri banget sih, itu ngeri banget sih ya. Ternyata bener emang alam penjara itu adalah segel ya kan, yang pernah dilihatin di season 1 gitu kan. Dan memang itu memang tugasnya, uh, atau bisa dibilang itu sudah emang sudah direncanakan jauh-jauh hari gitu kan, atau dibilang jauh-jauh rencana ketika Kenjaku benar-benar ingin menyegel Gojo gitu ya kan, agar bisa mengurangi kekuatannya gitu kan sebagai penyihir terkuat di dunia Jujutsu gitu kan. Jadi makanya nih ya udah, karena Gojo udah tersegel, siapa yang bisa ngebantu dan siapa yang bisa ngebuka segel itu kan.
apakah nanti Gojo sendiri yang akan ngebuka segelnya atau nanti bakal dibantu sama temen siapapun itu, gue nggak tahu siapa yang bisa ngebuka segel tersebut atau gimana, gue nggak tahu gitu, apakah akan mati di dalam segel gitu kan. Nah itu gue nggak tahu juga, jadi makanya nih menarik ke depannya seperti apa. Dan ya menurut gue ini pertarungan bener epic banget. Jadi gue suka banget dengan kata-katanya si Jogo yang ketika bilang kalau ya itu mau nggak mau ya kan Gojo harus menggunakan domainnya ya kan untuk mengalahkan beberapa ratus atau bisa bilang beberapa ribu beberapa ratus manusia-manusia transfigurasi yang dimana sudah mengelilingi peron ya kan, atau sudah mengelilingi stasiun tersebut gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya kan dia menggunakan domainnya ya kan agar bisa menghentikan waktu gitu kan selama 0,2 detik gitu kan. Dan ternyata justru lebih dari itu. Jadi bener-bener emang mengorbankan segala, gue bilang kayak apa ya, jadi mengorbankan setengah kekuatannya gitu kan untuk mengalahkan beberapa manusia transfigurasi itu gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya tadi hampir 5 menit, bukan 0,2 detik lagi tapi 5 menit untuk mengalahkan monster-monster tersebut. Jadi makanya inilah yang benar-benar Gojo lakukan terakhir kalinya ya kan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi makanya kan akhirnya disitulah Gojo melakukannya gitu kan, mau nggak mau gitu kan. Tapi yaitu ternyata ketika sudah berhasil gitu kan untuk mengalahkan musuh tersebut atau bisa bilang monster-monster tersebut atau manusia transfigurasi tersebut, sudah ditunggu sama Kenjaku, yang dimana disinilah akhirnya Gojo melemah. Akhirnya Gojo ini melemah dengan maksud karena Gojo sudah lemah, sudah menggunakan domainnya, sudah menggunakan setengah kekuatannya. Jadi makanya disitulah langsung Gojo disambut dengan alam penjara atau segel tersebut, yang dimana di situ ada Kenjaku, dan itu benar-benar reuni yang benar-benar emosional menurut gua. Jadi Gojo sampai bilang kalau lu siapa ya kan, kok mirip banget sama Geto gitu kan. Dan terakhir kali ketemu sama Yuta, kok lu nggak mati gitu kan. Memang karena memang dua ini adalah Kenjaku sebenarnya. Jadi makanya kan akhirnya si Gojo miss soal itu gitu kan. Jadi makanya kan mayat itu tuh bener-bener emang diambil gitu kan, bisa diambil. Cuman ya itu sih mungkin belum kayaknya sih belum diceritain ya, kayaknya belum diceritain atau gue yang miss gitu, kayaknya belum diceritain sih bagaimana caranya Kenjaku ini ngambil Geto gitu kan. Ya nggak tahu, gue yang lupa atau mungkin memang belum diceritain. Tapi itu infonya udah kemana-mana sih, infonya udah luas sih ya kan. Kalau selama ini yang kita lihat Geto itu adalah Kenjaku seperti itu, dan itu memang sudah dibocorin ya kan di season 2 di awal gitu kan. Kalau misalkan memang Geto ini punya niat gitu kan, atau Geto ini punya pandangan yang berbeda soal Gojo gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya niat itu atau bisa dibilang perasaan itu benar-benar semakin menguat gitu kan, dan membuat akhirnya Geto benar-benar jadi the real villain atau benar-benar jadi villainnya dia gitu kan. Atau nggak bilang villain juga sih, lebih ke rival sih, lebih rivalnya dia gitu kan, rival si Gojo yang mempunyai pandangan yang berbeda gitu kan soal umat manusia dan penyihir seperti itu. Jadi makanya kan kalau si Geto awalnya memang dia itu ingin mempertahankan penyihir Jujutsu ya kan, dan mengalahkan penyihir Jujutsu, tapi dia tetap mempertahankan manusia. Tapi kalau Kenjaku lain ceritanya, jadi benar-benar membasmi semua manusia dan membasmi penyihir Jujutsu gitu untuk mendapatkan sebuah kebebasan gitu. Jadi makanya kan akhirnya istilah pemahaman Gojo, pemahaman Geto, pemahaman Kenjaku ini emang semuanya beda gitu. Jadi makanya itulah kenapa alasannya Kenjaku itu merasuk tubuh Geto itu, karena memang idealisnya tuh sedikit-sedikit mirip gitu. Ya udah, jadi benar-benar ya menurut gue ya itu sih memang kasihan sih masih Gojo ini gitu kan,
akhirnya tersegel juga, dan pastinya mereka udah pasti bakal menari-nari gitu kan untuk mengalahkan beberapa penyihir lainnya gitu kan, atau penyihir jurus lainnya gitu kan. Karena secara teknis kalau gue bisa nyegel Gojo, gue bisa ngalahin mereka semua yang di bawah levelnya Gojo seperti itu. Kayak Gitadori, Nanami, terus Megumi, terus si Mei mungkin juga ya kan, yang mungkin kelihatan di situ, Nobara, siapapun lah, Panda dan sebagainya. Jadi logikanya seperti itu jadi gue. Dan yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime sama apa lagi yang kalian harus gue bahas, coba gue suka. Kalau nggak suka, berisik saja notifikasinya agar lo dari gue, dan sampai lagi sama gue selanjutnya, dan bye.